Sidang lanjutan sengketa mobil antara Hemil Zain dan Della Puspita kembali bergulir di Pengadilan Negeri Bekasi pada Selasa, 8 Juli 2025 kemarin. Perkara yang telah menyita perhatian publik ini kini memasuki babak baru dengan agenda penyerahan bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Atmosfer ruang sidang pun terasa tegang sejak awal, mengingat kedua pihak terus bersitegang soal kepemilikan mobil mewah yang dipermasalahkan. Dalam persidangan kali ini, pihak Hemil Zain resmi menyerahkan sejumlah bukti-bukti penting kepada majelis hakim. Salah satu bukti yang menjadi sorotan adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga kuat melibatkan dua nama, yakni Arman dan Acha. Menurut kuasa hukum Hemil, percakapan itu menjadi salah satu kunci yang menguatkan klaim kliennya atas mobil tersebut. Agenda hari ini sebenarnya bukti plus saksi, ya. Cuman tadi mungkin karena mulainya agak siang, nah sehingga tadi ketika majelis hakim mendengar saksi ada 4, nah mungkin tadi dia sampai menghitung tuh, kalau saksinya sekian, perkiraan waktunya bisa berapa jam. Nah jadi sehingga tadi dia sempat musyawarah dan diputuskan untuk pemeriksaan saksi setelah bukti dari tergugat. Nah, tadi kita sudah menyerahkan bukti kepada majelis. Nah ini nih, ini WA yang dikirim Acha kepada Kemil, screenshotnya. Nah ini WA ya, WA yang dikirim ke Kemil, tapi hasil screenshot percakapan antara Acha Prayogi dengan Arman. Nah ini, Assalamualaikum Mas, semoga Mas sehat selalu. Mas maaf mau tanya, barusan Kemil, temanku yang punya mobil Baleno merah ditelepon Teh Is Dahlia. Katanya mobil sudah dibalikin ke aku. Mohon maaf Mas, tapi aku belum terima mobil Baleno merah. Ada tanda tangan apa? Tumben nge-WA, biasanya selalu telepon. Kenapa? Katanya. Ini Arman nih yang WA. Supaya bisa di-screenshot dan dikirim ke Kemil. Nah, dia sudah tahu nih. Benar, Acha screenshot dan kirim ke Kemil, membuktikan bahwa Acha belum menerima mobil dari si Arman. Tapi di sini luar biasa, Arman memutarbalikan fakta, seolah-olah dia sudah memberikan mobil ke Acha dan Acha membantah. Di sisi lain, kuasa hukum Della Puspita dan Arman secara tegas memberikan tanggapan atas bukti screenshot percakapan WhatsApp yang diajukan oleh pihak Hemil Zain dalam persidangan kemarin. Menurut tim kuasa hukum Della, tangkapan layar yang diajukan tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan alat bukti sah secara hukum. Tim kuasa hukum Della juga menambahkan bahwa dalam beberapa kasus sengketa sebelumnya, pengadilan kerap kali menolak bukti screenshot percakapan jika tidak dilengkapi dengan metadata asli dan hasil analisis digital forensik. Hanya 1 bukti dari 5 bukti yang asli. Yang nggak asli apa tuh? Yang nggak asli ada 4. Itu merupakan capture WA. Capture WA ada tadi antara Acha dan Arman dan lain-lain. Capture WA semua keempat-empatnya. Capture WA yang tidak di digital forensik, catat ya. Yang tidak digital forensik. Nah, jadi harus tidak bisa dibilang ada kebenarannya dalam situ karena tidak ada digital forensiknya terhadap chat WA itu ya. Tidak bisa dijadikan bukti. Tidak bisa jadikan bukti gitu ya. Boleh dijadikan bukti tapi tidak patut ditimbang karena tidak memenuhi adanya persyaratan digital forensik. 1 ya. Kedua, tidak ada autentifikasi ahli dari chat itu. Dari digital forensik itu harus ada ahli yang menjelaskan bahwa chat itu asli. Udah nggak ada lagi pembuktian dan sebagainya. Kalau mau membuktikan itu ya, itu namanya pemalsuan. Kalau umpamanya ada laporan pemalsuan, maka yang diuji ada forensik. Identik nggak dengan aslinya, itu pemalsuan. Sekarang bukan perkara pemalsuan,
Kecuali kalau dia berani melaporkan saya pemalsuan, nanti akan diperiksa oleh forensik. Asli nggak nih chatnya nih? Wah, nanti gampang. Berani nggak dia laporin saya pemalsuan? Kalau dia benar-benar meragukan, laporin saya pemalsuan. Ya kenapa dia nggak mau lapor polisi awalnya? Jadi gini, waktu itu memang mobil itu masih ada sama kita, karena saya menunggu dia membawa BPKB. BPKB itu kan artinya bukti pemilikan kendaraan bermotor, atau dia lapor polisi. Karena setahu saya secara aturan, ketika orang membuat laporan polisi itu kan harus menunjukkan BPKB. Andai pun dia tidak mampu menunjukkan BPKB, dia membuktikan surat dari leasing. Nah, pada saat dia minta mobil ke saya, dia nggak bisa lapor polisi dan dia juga tidak bisa menunjukkan BPKB. Waktu dia somasi di TV, saya tunggu dia ngomong apa. Pas ketika dia ternyata dia nyerang saya, ya udah besoknya mobil saya serahin ke polisi. Yakin 1000% atas bukti yang dimilikinya, pihak Hemil Zain tak hanya mengandalkan screenshot percakapan WhatsApp yang diajukan dalam sidang sebelumnya. Kuasa hukum Hemil mengungkapkan bahwa mereka juga telah menyiapkan saksi-saksi kunci yang dinilai dapat memperkuat posisi kliennya dalam sengketa mobil dengan Della Puspita. Lantas benarkah, setelah hal ini diungkap, Hemil merasa yakin bisa memenjarakan Della? Kalau saya sebagai penasihat hukum Kemil menyatakan 1000% asli. Dan saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Apa yang saya lampirkan, yang kita persiapkan sebagai barang bukti itu murni 1000% keasliannya. Jadi sama saya ada bukti chat. Oke, kalau yang sama Aca mungkin diragukan, sama saya pun ada chatnya sendiri. Bahwa mereka menerima unit mobil, bahwa mereka memegang mobil itu. Semoga cepat ini selesai lah gitu. Dan saya tunjukkan itikat baik dengan menghadirkan bukti-bukti, saksi-saksi. Kalau saya cuma pengen ini selesai. 6 bulan mobil tidak di tangan saya. Dan sampai sekarang saya masih mencicil. Tiba-tiba di depan media mereka bilang itu bukan mobil saya, tidak bisa membuktikan. Nauzubillah lah. Semoga mereka tidak merasakan apa kesakitan ataupun kelelahan yang saya rasakan. No comment buat mereka berdua, karena bagi saya dari awal mereka sudah Mubazir ngomongin di dia. mubazir. Sekarang itu baru berasa banget kalau membahas, meminta. Dari awal saya bilang saya korban tapi saya mengemis-ngemis gitu. Cuman jangan sampailah kalian merasakan karma itu ada.